Ya halo guys, ketemu lagi bareng saya Iksan. Tahun 2021 sepertinya akan menjadi tahun terbaik untuk smartphone kelas entry level ya. Mengingat beberapa waktu belakangan ini banyak smartphone kelas entry level yang hadir dengan spesifikasi mumpuni tapi dibanderol dengan harga 1-2 jutaan aja. Nah, jadi di video kali ini saya mau rekomendasiin 7 smartphone dengan harga 1-2 jutaan terbaik yang bisa kalian beli untuk tahun 2021 versi channel Gadget Friend. Jadi nggak usah banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung aja ke smartphone yang pertama. Infinix Hot 10 Play hadir dengan bandrol harga berkisar 1,3 jutaan. Infinix Hot 10 Play ini sudah dibekali chipset MediaTek Helio G25 dengan dukungan RAM sebesar 2 GB dan juga memori internal sebesar 32 GB, di mana chipset ini adalah chipset khusus gaming yang diluncurkan MediaTek untuk smartphone kelas entry level. Meskipun tidak memakai chipset terbaik di kelasnya, smartphone ini diklaim masih sanggup jika digunakan untuk bermain game. Tapi tentu saja game yang dimainkan adalah game-game yang tergolong ringan ya. Berlanjut ke spesifikasi layarnya. Infinix Hot 10 Play hadir dengan membawa layar berukuran 6,82 inch dengan resolusi HD+ 720x1640p, di mana panel layar yang digunakan HP ini adalah panel layar berjenis IPS LCD. Meskipun layar dari HP ini masih beresolusi HD+, tapi kualitas gambar yang dihasilkan dari HP ini masih tergolong cukup nyaman apabila digunakan untuk bermain game, streaming YouTube, ataupun menonton film. Belum lagi mata kita serasa dimanjakan oleh ukuran layarnya yang terbilang cukup lega. Kalau untuk urusan kamera, Infinix Hot 10 Play ini sudah dibekali kamera utama dengan resolusi sebesar 13 megapiksel pada bagian belakang bodinya, dan juga satu buah kamera selfie dengan resolusi sebesar 8 megapiksel yang terletak pada bagian layarnya. Jika diperhatikan pada modul kamera belakangnya, terkesan kalau HP ini membawa 4 buah lensa kamera, padahal 2 diantaranya hanya membawa satu buah LED flash dan satu buah logo yang bertuliskan AI saja. HP ini juga sudah ditenagai oleh baterai dengan kapasitas sebesar 6000 mAh. Meskipun tanpa dukungan fitur pengisian daya cepat, Infinix mengklaim kalau HP ini bisa bertahan jika digunakan untuk bermain game selama 13 jam. Dengan desain yang kekinian dan fitur yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, rasanya HP ini cocok untuk kalian yang mau beli HP tapi hanya memiliki budget yang minim. Kalau kalian tertarik dengan HP ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Yang kedua, Tecno Pova. Mungkin nama ini terdengar cukup asing di telinga kalian ya. Hal ini dikarenakan smartphone asal Cina ini baru saja resmi hadir untuk meramaikan pasar ponsel di Indonesia. Kalau kalian mengenal Infinix yang dinaungi perusahaan bernama Transsion Holdings, maka ini adalah sub-brand dari perusahaan tersebut. Jadi kalian gak perlu khawatir ya soal kualitas dari HP ini. Tecno Pova dikenalkan secara resmi di Indonesia pada bulan Oktober 2020. Membawa chipset gaming MediaTek Helio G80 dengan dukungan RAM sebesar 6 GB dan memori internal 128 GB, sudah pasti HP ini bisa memberikan pengalaman bermain game yang baik untuk kalian. Untuk di bagian layarnya, HP ini sudah dibenamkan satu buah layar berjenis IPS LCD berukuran 6,8 inch dengan resolusi HD+ 720x1640p. Kemudian untuk bagian kameranya, Tecno Pova hadir dengan format quad kamera, di mana kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel, kamera makronya 2 megapiksel, kamera depth sensornya 2 megapiksel, dan terakhir kamera sensor QVGA. Untuk kamera selfie-nya, Tecno Pova sudah membenamkan satu buah lensa kamera sebesar 8 megapiksel. Tentu saja ini sudah cukup lumayan ya untuk sebuah HP kelas entry level. Lalu untuk kapasitas baterainya, Tecno Pova ini sudah dibekali baterai dengan kapasitas yang cukup besar, yaitu sebesar 6000 mAh dengan fitur pengisian daya cepat sebesar 18 Watt.
Dihargai berkisar 2,2 jutaan dengan desain layar pansol dan bumper kamera yang sudah seperti smartphone harga 3 jutaan. HP ini cocok buat kalian yang butuh HP terjangkau tapi dengan desain yang wah. Kalau kalian tertarik dengan HP ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Yang ketiga, Samsung A02s. Hadir sebagai HP kelas entry level pertama yang dirilis di tahun 2021, HP ini membawa spesifikasi yang terbilang cukup wah ya. Mengingat harga untuk varian tertingginya hanya dibanderol dengan harga 1,9 jutaan aja. HP ini ditenagai oleh chipset entry level keluaran Qualcomm yaitu Snapdragon 450 dengan dukungan RAM 4GB dan memori internal 64GB. Yang pastinya sudah cukup mumpuni untuk dipakai main game dan digunakan untuk menunjang aktivitas harian kalian. Pengalaman saya pakai HP ini untuk main Mobile Legends cuma sesekali aja saya ngerasain yang namanya frame rate drop. Tapi tenang, masih nyaman kok untuk dipakai nyelesain 2-3 game ini sekaligus. Kalau untuk settingan grafik di Mobile Legends, settingannya mentok di HFR High aja ya. Berikutnya untuk dipakai main game PUBG, settingannya bisa mentok di Smooth High Low. Meskipun tanpa dukungan sensor gironya, feel di dalam gamenya ini masih kerasa cukup nyaman banget. Lalu untuk di bagian layarnya, HP ini sudah dibekali layar berjenis TFT PLS LCD, di mana ini adalah panel layar setara dengan panel IPS yang diproduksi oleh Samsung. Layarnya sendiri memiliki ukuran 6,5 inch dengan resolusi SD Plus 720x1600p. Dimana dari pengalaman saya, gambar yang dihasilkan dari layar HP ini cukup tajam dan cukup memberikan warna yang akurat ketika digunakan untuk bermain game ataupun menonton film. Untuk kameranya, HP ini hadir dengan format triple kamera ya, dimana kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel. Selain itu, HP ini juga sudah disematkan satu buah kamera selfie sebesar 5 megapiksel. Untuk kualitas kameranya, baik kamera utama ataupun kamera selfie-nya menurut saya masih oke ya untuk HP di kelas entry level ini. Kalau kalian tertarik dengan HP ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Yang keempat, Poco M3. Hadir dengan membawa tagline The Entry Level Killer, HP ini sudah dibekali chipset terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 662, di mana terdapat dua varian RAM dan memori internal yang bisa kalian pilih dari si Poco M3 ini. Untuk varian RAM 4GB dengan memori internal 64GB, HP ini dibanderol dengan harga 1,8 jutaan aja. Kemudian untuk varian tertingginya yaitu dengan RAM 6GB dan memori internal 128GB, HP ini dibanderol dengan harga 2,2 jutaan aja. Tentu saja harga tersebut adalah harga untuk penjualan online di saat flash sale ya. Pengalaman saya menggunakan HP ini untuk kebutuhan sehari-hari seperti bermain game, bersosial media, ataupun menonton film, saya merasa nyaman-nyaman aja dan tanpa kendala. Dengan ukuran layar sebesar 6,53 inch dan resolusi layarnya yang sudah Full HD+, tentu saja gambar yang dihasilkan oleh layar ini mampu memanjakan mata ketika menggunakannya. Hasil warnanya bagus dan tentu saja detail gambar yang dihasilkan jauh lebih baik daripada kualitas layar beresolusi HD+. Kalau untuk ketahanan baterainya, si Poco M3 ini sudah dibekali baterai dengan kapasitas sebesar 6000 mAh yang tentunya sudah mendapat dukungan pengisian daya cepat sebesar 18 Watt. Kalau untuk pemakaian ringan seperti telepon, berbalas pesan singkat, scroll-scroll sosmed, hingga menonton film di Netflix, HP ini bisa bertahan sekitar 2 harian ya. Tapi kalau digunakan sambil sesekali bermain game, HP ini sanggup bertahan sekitar 1 harian penuh. Pada bagian kameranya, Poco M3 dibekali kamera dengan format triple kamera ya, dimana kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel dan kamera depth sensor sebesar 2 megapiksel. Sementara untuk kamera selfie-nya, Poco M3 sudah dibenamkan satu buah lensa kamera beresolusi 8 megapiksel. Kalaupun kalian tertarik dengan HP ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Yang kelima, Redmi 9T.
Hadir dengan membawa tagline jawaranya baterai gede, HP ini membawa spesifikasi yang mirip dengan Poco M3. Dibanderol dengan harga 2,3 jutaan yang sedikit lebih mahal daripada Poco M3, HP ini juga dibekali chipset Snapdragon 662 yang pastinya untuk pengalaman bermain game seperti Mobile Legends atau PUBG hasilnya akan sama baiknya seperti si Poco M3. Untuk sektor layarnya, HP ini sudah dibekali layar yang cukup lega berukuran 6,53 inch dengan resolusi Full HD+, yang pastinya udah enak banget untuk dipakai aktivitas seperti bermain game maupun menonton film. Untuk urusan kamera, Redmi 9T hadir dengan setup quad kamera. Kamera utama beresolusi 48 megapiksel, kamera ultrawide 2 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk hasilnya sudah pasti bagus ya untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali satu buah lensa kamera beresolusi 8 megapiksel yang hasilnya pasti nggak kalah bagus dari kamera utamanya. Untuk baterainya sendiri, HP ini memiliki kapasitas baterai 6000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 18 Watt. Yang pastinya HP ini bisa memenuhi kebutuhan harian kalian tanpa khawatir kehabisan baterai. Kalau kalian tertarik dengan HP ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Yang keenam, Realme Narzo 30A. Dirilis bulan Maret tahun ini, HP ini masih fresh banget nih buat kalian yang pengen ngerasain punya HP keluaran terbaru. Dibekali dengan chipset MediaTek Helio G85, pastinya HP ini bakal aman banget nih kalau dipakai main game kayak Mobile Legends atau PUBG. Buat layarnya, HP ini sudah dibekali layar berukuran 6,5 inch dengan panel IPS beresolusi HD+. Untuk kebutuhan seperti menonton film atau streaming di YouTube, rasanya layar ini cukup ya, buat kasih pengalaman terbaik. Untuk bagian kameranya, HP ini membawa setup dual kamera aja ya, dengan kamera utama beresolusi 13 megapiksel dan 2 megapiksel kamera black and white. Untuk hasilnya cukup aja ya untuk sebuah smartphone kelas entry level. Sementara di bagian kamera selfie-nya, HP ini sudah dibekali kamera beresolusi 8 megapiksel yang kualitasnya cukup lumayan ya untuk ukuran HP di kelasnya. Untuk baterainya, HP ini sudah membawa kapasitas baterai yang juga besar ya, yaitu sebesar 6000 mAh dan sudah support dengan pengisian daya cepat sebesar 18 Watt. Jadinya nyaman banget nih kalau dipakai main game atau nonton film berlama-lama. Dengan harga 1,8 jutaan, rasanya HP ini cocok banget nih untuk kalian yang kepengen HP baru yang bisa diajak ngebut kalau bermain game. Kalau kalian tertarik dengan HP ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Yang ketujuh, Redmi 9. Meski seri terbarunya baru saja dirilis di tahun ini, sepertinya HP ini masih layak ya untuk disebut sebagai jawarannya HP di harga 1 jutaan. Alasannya sederhana, dengan harga 1,8 jutaan aja, HP ini dibekali chipset gaming MediaTek Helio G80 yang pastinya udah enak dan nyaman banget ya kalau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Bagian layarnya, HP ini sudah dibekali layar berukuran 6,53 inch dengan panel IPS beresolusi Full HD+. Pastinya kalau dipakai main game atau menonton film gitu, kualitasnya bakal cakep banget ya. Buat kameranya, HP ini hadir dengan setup quad kamera. Kamera utama beresolusi 13 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Dan pastinya hasil dari kamera utama ini udah cukup layak ya buat langsung kalian posting di sosial media. Untuk kamera selfie-nya, HP ini memiliki resolusi kamera sebesar 8 megapiksel yang kualitasnya bisa kalian pakai untuk kebutuhan seperti meeting online melalui aplikasi Zoom. Untuk baterainya, HP ini sudah dibekali baterai yang bisa dibilang cukup besar, yaitu 5020 mAh dengan pengisian daya cepat sebesar 18 Watt. Pastinya HP ini bisa nemenin aktivitas kamu seharian penuh ya. Kalau kalian tertarik dengan HP ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Nah, gimana guys? Jadi itu tadi 7 rekomendasi smartphone dengan harga 1-2 jutaan versi channel Gadget Friend.
Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa like dan berikan saran di kolom komentar. So, cukup sampai di sini dulu ya video kali ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.